Saya bukan di penyelenggaranya Ibu, jadi petugasnya saja saya, petugas. PPI. Pengawas tapi petugas. Ya. Mari kita pikir ulang. Apalagi 20-30 November. Ya. Urusan apa? Haji sendiri berangkatnya bulan Mei. Awalnya itu nggak benar ini gitu kan ya. Kita dalami. Bapak itu mestinya kalau maaf ini, Bapak katanya pengawasan di BPK LPT. Bapak di bidang investasi. Kok saya tanya tidak paham. Ini justru saya meragukan Bapak di sana sebagai apa? Saya jadi bingung. Bapak 10 hari ngawasin, tapi belum ada investasinya. Ya. Ini gimana Pak jelasinnya Pak? Ya. Itu bisa dianggap ini BPK kalau menghabis-habisin uang ini bukan kerugian. Loh, kan belum ada investasinya ya. Makanya kan dalam rangka investasi dan kerjasama luar negeri. Apa yang tadi Bapak sampaikan ternyata tugasnya itu all in Mbak, Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas dirjen, tugas direktur dalam negeri, tugas direktur luar negeri, tugas ketua pelaksana semua by desain justru diambil alih oleh Stafsus. Caruk maruknya pelaksanaan ibadah haji dari tahun 2024 itu adalah garam masarik itu. Kenapa masarik itu dipakai lagi di tahun 2024? Ya, ini ya masih layak jadi stafsus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan oleh menterinya. Bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari Kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kalau Dewan Pengawas BPKH itu kan pengawas ya Pak ya? Iya. Pengawas. Pengawas itu melakukan pengawasan. Iya, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, bukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Bukan. Sekarang penyelenggaraan ibadah haji itu ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan apa enggak? Ya jelas ada lah. Iya, karena pengelolaan keuangan tujuannya adalah salah satunya meningkatkan kualitas layanan juga Ibu. Baik, kalau itu sudah jelas berarti sesungguhnya pengawas apakah juga boleh menjadi penyelenggara atau mendesain? Itu menjadi bagian harus difikirkan. Apakah seorang pengawas boleh juga melakukan desain dan kemudian penyelenggaraan? Itu satu catatan. Boleh nggak Pak? Terkait dengan PPIH namanya Bu ya, petugas penyelenggara ibadah haji, itu kan sifatnya seperti kepanitiaan yang sifatnya ad hoc. Jadi ketentuan yang diatur siapapun dari unsur manapun itu dapat ditugaskan, ditunjuk atau mendaftarkan diri sebagai petugas penyelenggara ibadah haji. Bapak mendaftarkan diri? Saya ditunjuk Ibu. Ditunjuk, oke. Ya. Seharusnya Bapak sebagai seorang komisioner yang Dewan Pengawas yang berada di bawah lembaga negara mestinya mengatakan Pak saya posisinya sebagai pengawas. Bukannya begitu harusnya? Pengawas saya sebagai pengawas pengelolaan keuangan. Tadi kan Bapak bilang pengelolaan keuangan sama penyelenggaraan ada hubungannya. Iya. Jadi seorang pengawas menjadi penyelenggara patut nggak? Saya bukan di penyelenggaranya Ibu, jadi petugasnya saja saya, petugas. PPIH. Pengawas tapi petugas. Iya. Mari kita pikir ulang. Silakan. Gambar tadi udah ada belum? Kalau belum Bu Endang silakan. Izin Pak. Ketika Bapak menyatakan bahwa Bapak cuti dari Stafsus, kemudian lebih memberatkan tugas Dewas di BPKH. Sementara apa yang tadi Bapak sampaikan ternyata tugasnya itu all in Bu Ketua. Seluruh tugas, baik tugas dirjen, tugas direktur dalam negeri, tugas direktur luar negeri, tugas ketua pelaksana semua by desain
justru diambil alih oleh staf sus. Bahkan termasuk tugas, bukan tugas dewas, tetapi tugas badan pelaksana yang ini menjadi rancu tugas dari staf sus ini. Bapak katakan cuti, tetapi semua itu justru diambil alih. Saya berpikir bahwa kok kelihatannya Kementerian Agama cukup menugaskan staf sus, tidak perlu ada dirjen, tidak perlu ada direktur dan sebagainya, karena desainnya sudah matang seperti yang tadi diuraikan oleh Bapak. Bahkan mampu merangkap tugas dari badan pelaksana, bukan dewas, Pak. Karena apa? BPKH Limited itu seharusnya tugas, apalagi tadi disampaikan bahwa itu adalah punyanya badan pelaksana, bukan tugas dewas. Dewas cukup ngawasin saja dong. Bener nggak nih badan pelaksana tugasnya menyimpang nggak nih dari aturannya, kan semestinya itu. Coba bisa Bapak berikan gambaran kepada kita. Kenapa semua itu bisa di take over oleh Bapak sendiri? Tugas itu luar biasa. Saya kagum karena mampu menyelesaikan semua urusan satu kementerian plus satu lembaga, membawai beberapa dirjen dan direktur. Coba Bapak berikan gambaran pada kita. Iya, terima kasih Bu. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa saya tidak men-take over tugas dari dirjen maupun para direktur. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa Bapak mendesain sampai ke teknis loh tadi, Iya. diterangkan itu. Saya mendesain layanan haji ramah lansia itu bersama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal PHU. Nah berarti kan dirjen ini mestinya bukan tugas, Iya. bukan Bapak yang mendesain. Artinya dirjen itu tidak diperlukan karena sudah ada yang punya tugas. Cukup Pak Menteri menunjuk, kamu saya beri tugas selesaikan ini, selesai, nggak perlu ada dirjen, nggak perlu ada ini Bapak. Pak Dirjen masih sangat diperlukan Bu. Malah saya itu berkonsultasinya kepada Pak Dirjen. Wah berarti kasihan sekali ya Pak Dirjen ini nggak punya tugas. Karena apa? Sudah diselesaikan oleh Bapak. Iya. Bisa-bisa Jadi saya makan gaji buta masih itu, Pak. berkonsultasi kepada Pak Dirjen terkait dengan konsep yang kami siapkan, jenis-jenis layanan yang kita siapkan, semuanya kami konsultasikan kepada Pak Dirjen. Jadi semua kami konsultasikan kepada Pak Dirjen dan kemudian setelah itu disetujui, maka kemudian program itu bisa dijalankan. Jadi saya tidak punya kewenangan mengambil alih, saya hanya membantu mempersiapkan desain terkait dengan layanan lansia yang kemudian kita usulkan kepada Pak Dirjen dan Pak Dirjen kemudian menetapkan SOP yang harus kami persiapkan. Nah itulah Pak yang saya maksud, berarti Ya. Pak Dirjen, harusnya kan ini otak di Pak Dirjen nih. Ada direktur, koordinasi dong. Ini nanti bagaimana? Ini kan harusnya di Dirjen nih, Iya. bukan di Bapak. Iya. Oke, kita berhenti di situ. Iya. Bapak, ketika Bapak mendapatkan surat tugas ke Arab Saudi, tadi tanggal berapa Pak? Ke Arab Saudi tugas Untuk mendesain sampai akhirnya semua seperti yang Bapak terlaksana tadi? saya ke Saudi itu surat tugas dari BPKH itu tanggal 30 sampai tanggal 5 Desember kalau nggak salah Ibu. Jadi sekali saya perjalanan ke luar negeri menggunakan BPKH ya satu sekali itu. Kemudian setelah itu saya sifatnya berkoordinasi aja dengan Pak Dirjen, terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan teman-teman di PHU terkait dengan desain itu, dan kemudian kami jalankan di dalam negeri. Kita desain seluruhnya di dalam negeri. Oke, apa Izin sebentar, saya dalami sebentar Bu Endang tentang ini. Iya, silakan Pak. Saudara ke Arab Saudi dengan mempergunakan fasilitas PPKH tanggal 30 Desember 2023. 30 Desember. 30 Desember. Urusan apa BPKH sampai awal begitu ke Arab Saudi? Saya ada tugas penugasan aja itu Pak, ada suratnya saya tugasnya. Ya urusan apa itu?
Saya terkait dengan monitoring program yang dilaksanakan oleh BPKH Limited. Saudara di BPKH itu di bagian apa sih komisionernya? Saya di bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, hubungan masyarakat, dan administrasi kantor, Pak. Nah, korelasinya tanggal 30 Desember saudara itu dengan BPKH untuk apa? Saya ditugaskan untuk melakukan evaluasi, monitoring terkait Apa yang mentugaskan saudara? dari BPKH, Pak. Dari BPKH. Surat tugasnya ada. Iya, saudara, surat tugas itu bisa diminta, justru itu kami dalami. Urusan apa BPKH tanggal 30 Desember itu tahun 2003? Sementara haji sendiri baru bulan mohon maaf, bukan Desember, Pak. Bukan Desember, November, Pak. Kalau nggak salah November. November? Ya, November 2023. Apalagi 30 November. Ya, Urusan apa? ya. Haji sendiri berangkatnya bulan Mei. Awalnya itu. Enggak benar ini Bah gitu kan ya. Kita dalami lagi, Pak. Jadi tanggal 30 November 30 Bapak November. pergi ke Saudi untuk melakukan monitoring terhadap apa, Pak? Sebentar. Tentu kita perlu tahu karena perginya bukan sebagai petugas. Perginya sebagai Dewan Pengawas BPKH. Maka tentu kami perlu tahu penugasan monitoring terhadap apa. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa tugas Bapak adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Dan pengelolaan keuangan haji tentu tidak ada di Saudi. Dia diselenggarakan di sana, kan pengelolaan keuangannya, bukan penyelenggaraan. Tadi Bapak membatasi. Iya, siap. Sorry, Ini ada surat tugasnya, Pak. sebentar. Ya. Untuk saudara pemahaman aja. Tanggal 30 November itu BPKH belum ada melakukan action apa-apa. Ya, bahkan penagihan Kementerian Agama, Dirjen PHU kepada BPKH untuk penyelenggaraan ibadah haji baru tanggal 10 Januari. Ya. Makanya saya tanya, tugas apa yang saudara lakukan tanggal 30 itu? Orang belum ada kerjaan apa-apa kok. Ya, surat tugas yang saya terima itu bunyinya surat tugas dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Yang ditugaskan pada waktu itu dari Dewas ada dua, Pak. Saya dengan Pak Denny Suwardini. Pak Denny Suwardini tanggal 30 November sampai 10 Desember. Tapi saya hanya sampai tanggal 6 kalau nggak salah, Pak. Enggak, yang kita tanyakan adalah tadi kan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, ya, menyambung apa yang disampaikan Ibu Endang, bahwa saudara mulai berangkat untuk penyelenggaraan ibadah haji itu adalah mulai tanggal 30 November. Nah, di sisi saya mulai bekerja, pikiran saya, kalau saudara bergeraknya BPKH untuk tanggal 30 November untuk mengawasi keuangan haji apa yang saudara awasi? Karena apa? Karena pemerintah sendiri baru melakukan penagihan terhadap penyelenggaraan ibadah haji itu baru tanggal 10 Januari. Itu kalau dalam bahasa kami di Sumatera Barat dulu bajak daripada kerbau. Iya, kalau surat tugas yang saya terima terkait dengan itu, Pak, pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri, di luar negeri, Pak. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 10 Desember, 30 November sampai 10 Desember 2023. Itu surat tugas yang kami terima dan yang berangkat dari Dewas ada dua, saya dan Pak Denny Suwardini. Sekarang saya tanya saudara saksi. Saudara saksi tadi sampaikan bahwa pada bulan November ya, Iya. ke Arab Saudi dalam penugasan itu ya, dari Dewan Pengawas berarti. Betul, Bapak. Berapa orang? Dari Dewas ada dua, saya dengan Pak Denny Suwardini, Bapak. Panjangan dengan Pak Denny ya. Nggih. Ini dalam rangka penugasan ini ke Arab Saudi apa Pak tugasnya? Pengawasan dan pemantauan risiko investasi dan kerjasama luar negeri, Pak. Lebih spesifik terkait dengan BPKH Limited. BPKH Limited ya. Ya.
BPKH Limited 2020, BPKH Limited ini berdiri kapan? Saya lupa Bapak. Nggak paham? Saya lupa Bapak. Loh, Ya. sudah di 2024 atau 2023? Sebelum 2000 yang jelas saat saya ke sana itu sudah ada BPKH Limited. BPKH Limited sudah berdiri, sudah memperoleh izin pada waktu. Haji tahun 2023 sudah jalan belum? Sudah. Sudah jalan, Sudah, 2023. Ya, 2023. Panjenengan di situ? Tahun 2023. Ya. Saya tahun 2023 ditugaskan sebagai pengendali, koordinator dan pengendali petugas Bapak. Pengendali petugas. Koordinator dan pengendali petugas saat operasional haji tahun 2023. Pengendali Petugas. petugas. Ya. Di BPKH Limited Bapak nggak terjun di situ? Tidak Bapak. Tidak. Sekarang 2023, BPKH Limited sudah ada kerjasama dengan investasi dengan kaitannya dengan kebutuhan makanan di Armusna? Belum Pak. Belum. Hah? Belum. Tahun 2023 waktu itu terkait dengan penyelenggaraan haji, setahu saya yang saya ingat, nanti mungkin dapat dikonfirmasi BPKH Limited. BPKH Limited baru mengelola tenan-tenan yang ada di hotel-hotel yang disiapin oleh jemaah haji. Tapi tidak seluruhnya, hanya beberapa gitu. Seingat saya itu Bapak, tahun 2023. Ingat 2023 itu ada makanan busuk yang di situ adalah untuk jamaah di Armusna tidak terpakai, ya, yang di situ masuk ke ranahnya adalah ke syarikah. Saya tidak paham Bapak. Tidak paham. Tidak paham. Oke, Pak Alek, Siap. Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak menangani terutama di BPKH Limited ya. 2024 ini BPKH Limited dalam pelaksanaannya mereka membuat warung ya. Ya, jadi Apa itu warungnya Pak? untuk operasional haji Bapak ya. Ya. Untuk operasional haji, teman-teman BPKH Limited ini memperoleh hak untuk mengelola tenan-tenan seluruh hotel yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia. Sehingga kemudian sebagian digunakan langsung dikelola oleh teman-teman BPKH Limited untuk dijadikan sebagai tempat warung dan seterusnya. Tapi di luar itu, teman-teman BPKH Limited juga berinvestasi membuat restoran di Mekah, Pak. Itu satu. Yang kedua, Di mana tempatnya? tempatnya di dekat Haram, Pak, di daerah Haram, Pak. Itu, Pak. Di dekat Di hotelnya saya lupa, Pak. Tempatnya saya detailnya saya. namanya apa? Bapak itu mestinya kalau maaf ini, Bapak katanya pengawasan di BPKH Limited. Bapak di bidang investasi. Kok saya tanya tidak paham? Ini justru saya meragukan Bapak di sana sebagai apa? Pak, Ya, siapa? Bapak Pak Alek ini di BPKH selaku Dewan Pengawas. Siapa? Tahu nggak? Siapa? Dewan Pengawas itu yang menunjuk atau yang test and fit and proper test itu adalah Komisi 8. Iya, Tahu Pak. nggak? Iya, Pak. Bapak apa termasuk tidak di fit and proper test pada waktu itu? Saya penugasan dari Kementerian Agama, Pak, waktu itu. Berarti Dewan Pengawas tanpa rekomendasi Komisi 8 berarti bisa lolos ya? Memang ada ketentuan dalam undang-undang bahwa Dewan Pengawas yang 7 orang, itu 5 orang nanti melalui fit and proper test di Komisi 8 dan yang 2 itu representasi dari unsur pemerintah. 1 dari Kementerian Keuangan, 1 dari pemerintah yang ngurusin bidang agama, yaitu Kementerian Agama. Itu bunyi ketentuannya seperti itu, Pak. Berarti itu Pak Ketua Pimpinan. Ini Dewan Pengawas ini kita ini hanya sebagai stempel karena tempat strategis sudah dipakai. Yang satu adalah Kementerian Keuangan, di situ Pak Firman, Saudara Firman sebagai pimpinan Dewan Pengawas. Ya, Ketua, Pak. Ketua, Ya. Ketua Dewan Pengawas. Ini bukan kita. Ya.
Ini nanti kita kaitannya dengan undang-undangnya, kita untuk ke depan kita rubah ini. Yang kedua, tidak sepenuhnya dari kita, ternyata Pak Alek ini tanpa fit and proper test kita juga lolos karena beliau ada penunjukan daripada Kementerian Agama kan begitu. Betul Bapak. Berarti kewenangan eksekutif ada di 11 orang ya, yang Dewan Pelaksana sudah tidak di ranah kita ya, yang Dewan Pengawas 2 orang sudah di Komisi 8 nih, sebagai pengingat nanti untuk ke depan di Komisi 8 kaitannya dengan BPK. Jadi Bapak itu di Dewan Pengawas, kalau saya justru berharap Pak, berharap Dewan Pengawas ini ya mewakili kami di situ. Persoalan Bapak BPK Limited baru kami pertanyaan mendasar aja Bapak nggak bisa jawab. Apalagi saya tanya, BPK Limited kan untung apa enggak? Bapak tahu nggak? BPKH Limited Ya. untuk operasional haji kan kemarin Pak. 2024. Mereka memperoleh profit Pak, tapi besarannya saya tidak tahu, belum memperoleh informasi lebih detail. Nah ini, karena di situ ada laporan kepada kami, BPKH Limited ini ya memang bikin operasional di sana, kegiatan apa warung-warung, ada apa tenan-tenan, apa itu namanya itu, tenan-tenan apa yo? Hah? Ya. Tapi operasional Bapak ini pengawasan di situ dari BPK Limited atau Bapak dari Dewan Pengawas? Dari operasional BPKH Pak, bukan BPKH Limited Pak. Ini jangan-jangan nanti anggaran double ya, jadi bisa dari Dewan Pengawas, bisa juga nanti dari BPK Limited. Tidak, dari BPKH Limited tidak ada sama sekali Pak. Jadi seluruh biaya perjalanan kami melaksanakan tugas BPKH seluruhnya dari BPKH. Saya Ya, terus terang ini menyayangkan karena banyak laporan kepada kami. Ya, BPKH ini stafnya aja ke Arab Saudi pulang pergi pakai bisnis kelas. Bisnis kelas Pak. Kita DPR ekonomi. Ya, nasib pula. Pak, nasib ya. Ya mungkin perlu dilakukan penyesuaian terhadap satuan biayanya Bapak. Ini yang membuat kita bocor, membuat kita rugi di situ BPKH ini. Jadi kalau BPKH mengatakan gak untung 15%, kita lihat biaya operasional berapa. Ya. Ini Pak Alek ini harus tahu, Ya. mewakili kami. Meskipun Pak Alek ini tidak ditunjuk oleh DPR. Bapak kata-kata di situ adalah Dewan Pengawas. Itu Pak Alek. Iya. Nah, selanjutnya begini, Pak Alek. Kaitannya dengan operasional Bapak ini di sana, ya, dengan BPKH Limited, Bapak juga bisa berlaku sebagai staf susnya menteri. Yang melakukan kontrak dengan Mas Harik, Bapak tahu nggak? Yang melakukan kontrak dengan saya tidak paham Pak. Melakukan kontrak-kontrak, nggak paham? Saya tidak paham Pak. Dengan KUH, Bapak sejauh mana kerja dengan KUH? Saya dengan KUH ya komunikasi biasa, tapi detail kontrak segala macam saya tidak paham Bapak. Tidak paham? Saya tidak paham. Iya. Yang meng-hire Mas Harik siapa? Meng-hire Mas Harik. Jadi setahu saya waktu itu beberapa yang mengajukan, yang mendaftar Pak. Bukan hanya Mas Harik ya, ada beberapa, tapi detailnya nanti teman-teman di luar negeri yang paham mana saja yang mendaftar dan seterusnya, pertimbangannya apa sampai kemudian Mas Harik gitu. Bapak tidak paham sama sekali? Saya tidak paham Pak. Saya tidak paham. Oke, jadi oke Pak John dulu, dalam Pak John dulu. Tentang memperdalam tentang Mas Harik. Tadi saya menyampaikan ini ada suatu kontra dari apa yang saudara sampaikan dengan faktanya. Kontranya tadi adalah saudara mengatakan bahwa saya nggak tahu itu Pak. Tapi tahu itu adalah direktur luar negeri.
Di sisi lain saudara tahu bahwa yang mendaftar itu bukannya Mas Arief. Ada perusahaan-perusahaan lain yang ada mendaftar. Sebenarnya apa yang saudara ketahui tentang hal ini? Saya hanya memperoleh informasi saja bahwa waktu itu berapa yang mendaftar gitu ya, terkait dengan layanan di Armusna. Di antara yang beberapa itu apa saja yang saudara tahu? Saya hanya tahu Masyarik saja Pak. Masyarik ada Do You Full Bed. Itu aja yang familiar di telinga saya adalah itu. Yang Ada saudara Masyarik tahu hanya Mas Arief saja. sama Full Bed. Hah? Do You Full Bed. Do you full back? Iya, itu yang saya dengar. Ya, jadi yang Selebihnya ada merekomendasikan Mas Arief itu di approve oleh pemerintah, ada oleh Kemenak untuk melaksanakan Armusna itu adalah saudara. Pak, saya tidak merekomendasikan Pak. Tidak Saya merekomendasikan. tidak merekomendasikan. Tapi saudara tahu tentang Mas Arief itu. Masyarik itu yang melayani tahun kemarin. Saya tidak tahu detailnya, tapi kemudian di tahun Nah, 2024, di tahun kemarin apa yang saudara ketahui tentang Mas Arief ini? saya hanya mengetahui bahwa ikut mendaftar itu aja Pak. Ada juga Do You Full Bed, dan selebihnya saya kurang begitu paham karena Enggak, saya mengikuti alur yang saudara sampaikan saja, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Wahid. Yang saudara ketahui tadi menyatakan tahun 2023, tahu itu? Tahu saudara hasilnya kerja Mas Arief tahun 2023? Iya, Menurut saudara? beberapa hal ada evaluasi Pak. Dalam beberapa bidang perlu dievaluasi. Itu yang saya tahu terkait umpamanya keterlambatan pendorongan dari Arafah ke Musdalifah. Kemudian keterlambatan dari Musdalifah ke Mina dan seterusnya. Menurut yang saudara ketahui, apa hasil kerjanya terhadap pelaksanaan di tahun 2023 itu kondisi Mas Arief ini bagus apa tidak? Saya tidak bisa melakukan penilaian itu Bapak. Loh, tadi menyampaikan beberapa hal saudara Ya, bisa menilai bahwa, begitu. Ya, saya melihat bahwa ada beberapa yang perlu dievaluasi, tapi detail terkait dengan Tahu nggak saudara, caruk maruknya Ya. pelaksanaan ibadah haji dari tahun 2024 itu adalah gara Mas Arief itu. Ya, ya. Kenapa Mas Arief itu dipakai lagi di tahun 2024? Caruk maruknya pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 adalah akibat Mas Arief itu. Di tahun 2024 saudara pakai lagi itu, saudara rekomendasikan lagi. Apa alasannya? Saya tidak merekomendasikan Bapak. Atau setidak-tidaknya saudara tahu itu dipakai oleh pemerintah Indonesia? Bahwa kemudian yang memberikan layanan untuk masyair itu Masyarik, saya tahu, tapi bahwa proses itu ada tahapan-tahapan yang di luar sama sekali kewenangan saya Bapak. Itu ada kewenangan di teman-teman di layanan haji luar negeri. Oke. Tadi saudara, dari penjelasan saudara mengetahui banyak tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Dan saudara adalah salah satu yang mendesain ya tentang pelaksanaan ibadah haji 2024. Dari sektor-sektor apa saja Mas Arief ini dalam bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji? Apakah melalui Mas Arief juga? Yang saya pahami bahwa Masyarik ini memberikan layanan untuk Armusna Bapak. Armusna. Ya. Kalau catering? Catering di mana Pak? Ya makan. Setahu sepertinya berbeda. Hotel? Berbeda. Hanya Armusna. Armusna. Mobil selawat? Beda, lain. Beda. Hanya Armusna. Armusna. Artinya Arafah, Musdalifah. Iya Bapak. Jadi Mina, tenda di Mina, tenda di Arafah, dan apa lagi? Transportasi selama Armusna. Iya. Terima kasih pimpinan. Saudara saksi Gus Alex. Siapa? Saudara saksi diangkat sebagai staf khusus Menteri Agama itu sejak tanggal berapa? Saya tadi di tahun 2021 Bapak. Bentar saya cek. Ya. Saya ditugaskan sebagai staf khusus Menteri Agama di tanggal 5 Februari 2021 Bapak. Itu
dasarnya keputusan Menteri Agama atau Keputusan Menteri Agama. dan sebagai staf khusus saudara menerima fasilitas sebagai staf khusus? Betul Bapak. Meliputi apa saja? Saya meliputi gaji, tunjangan, dan fasilitas kendaraan. Oke. Kemudian tadi disebutkan saudara saksi menyatakan bahwa cuti mulai 14 Oktober 2022. Betul Bapak. Alasan cutinya? Karena terkait dengan tugas saya di Badan Pengawas Bapak, di Dewan Pengawas Pak, yaitu cuti karena alasan penting, itu yang tertuang dalam Cuti surat. karena alasan penting. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, penempatan tadi disampaikan dari 7 anggota Dewan Pengawas, 2 ditunjuk oleh pemerintah. Iya Bapak. Ini sifatnya ex officio atau melalui seleksi pansel? Ex officio Bapak. Ex officio. Betul. Kalau ex officio seharusnya tidak perlu meninggalkan jabatan. Ex officio, jadi seperti juga OJK, Wakil Menteri Keuangan itu adalah ex officio di Dewan Komisioner OJK. Jadi ini perlu diperjelas. Kemudian dari Dewan Pengawas tadi, Ketua Dewan Pengawasnya itu ex officio dari Kementerian Keuangan. Betul. Tapi ketentuan dalam undang-undang tidak boleh rangkap jabatan Bapak. Loh, tidak boleh rangkap jabatan itu untuk yang dipilih. Tetapi kalau ex officio tidak. Makanya ini sebetulnya bagi teman-teman ini perlu juga dilakukan revisi undang-undangnya karena ketua Dewan Pengawas sebetulnya nggak boleh yang dari ex officio. Itu catatan menyampaikan. Makanya saya mengatakan kalau Anda cuti, ya saudara cuti, itu sifatnya cuti di luar tanggungan. Betul? Iya. Berarti saudara tidak mendapatkan fasilitas sebagai staf khusus. Betul, saya tidak, semenjak saya diangkat sebagai dewas, saya tidak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas yang lain Pak. Sebetulnya sudah tidak aktif lagi sebagai staf khusus. Iya, dari sisi keuangan tidak aktif Pak. Loh, enggak, maksud saya ini penting ini. Iya. Artinya kenapa? Kalau sifatnya ini kan jadi ini dualisme. Iya. Kalau memang tidak bisa menjalankan, kalau undang-undang menyatakan itu tidak boleh dirangkap, ya mestinya SK tentang staf khususnya dicabut dong. Kalau enggak kan bertentangan dengan undang-undang. Iya, tapi kemudian saya melepas diri dari staf khusus, maka status saya sebagai perwakilan dari Kementerian Agama itu tidak ada keterkaitan sama sekali pada akhirnya Pak. Justru itu maksud saya. Iya. Justru itu, Ya. karena saat Anda itu adalah duduk di BPKA sebagai perwakilan dari Kementerian Agama, Ya. tetapi status Anda sebagai staf khusus dengan adanya cuti itu secara legal tidak berfungsi lagi. Karena Anda tidak mendapatkan fasilitas sama sekali sebagai staf khusus dan tidak bisa aktif sebagai staf khusus. Ini mungkin ya termasuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan tugas di Kementerian Agama. Ini bahkan tidak boleh, nggak bisa termasuk mewakili pemerintah se-ex-officio dalam BPKH. betul, itu maksud saya. Jadi ini hal yang sangat legalitis yang sangat ini, karena kalau ex officio itu harus malah menjabat. Persis seperti nanti saya kasih contoh, Wakil Menteri Keuangan Suhasil itu per 20 Oktober karena masa jabatannya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu habis dengan masa jabatan Presiden, dia udah otomatis lepas dari Dewan Komisioner OJK. Jadi ini pengertian ex officio ini mesti perlu diperjelas ya. Jadi maksud saya ini legalnya jadi masalah nih. Ya, jadi ini iya, artinya bahwa dengan dilepas, karena seharusnya kalau itu sifatnya ex officio itu nggak perlu cuti. Tapi kalau undang-undang mengatakan itu harus, dan itu mesti dicek. Menurut saya undang-undang itu hanya yang dipilih loh, bukan ex officio. Ya, ini apa? Terus yang kedua, ya, yang kedua
tadi dikatakan bahwa tanggal 30 November sampai 10 Desember saudara saksi itu melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Betul Bapak, terhadap BPKH Limited. betul. Ya. Dewan Pengawas ada 7 orang. Ya. Ya, Saudara itu menangani apa saja? Kan ada pembagian tugas di dalam Dewan Pengawas kan, walaupun secara kolektif kolegial, tetapi ada pembagian fungsinya. iya Bapak. Nah itu apa yang menjadi tugas saudara saksi? Kalau di Dewas, bidangan saya adalah bidang kemaslahatan, administrasi keuangan, humas, dan administrasi perkantoran, Pak. Apakah investasi termasuk di dalam ruang lingkup tugas ini? Bukan. Nah, kalau bukan, kenapa tadi dikatakan Anda bertugas untuk mengawasi BPK Limited yang tujuannya untuk mengawasi risiko investasi dan kerjasama luar negeri? Di mana kaitannya itu? Ya, izin. Jadi terkait dengan BPKH Limited ini kan sebenarnya kan kita ingin bahwa agar BPKH Limited ini terlibat dan berperan pada proses ekosistem haji di Saudi. Kemudian karena saya mungkin dianggap sebagai perwakilan dari Kementerian Agama yang kemudian diharapkan bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman di penyelenggaraan, maka kemudian saya ditugaskan untuk berangkat ke Saudi agar pada proses penyelenggaraan haji tahun 2024 itu teman-teman BPKH Limited dapat mengambil peran pada proses penyelenggaraan ini. Hanya itu saja Bapak mungkin. Jadi dianggap Ya. tidak sesuai dengan tupoksinya. Oke. Loh, yang menganggap itu siapa Pak? Karena dianggap tupoksinya kan ada di pengawas yang Ya. mengenai investasi. Karena tadi waktu ditanya Pak Wahid, Bapak nggak terlalu banyak paham naik investasi. Saya akan nanya nilai investasinya berapa segala macam. Ya. Karena itu saya tanya, apakah itu tupoksi Bapak? Ya. Bukan Pak. Ya ini, jadi kalau bukan tupoksi selama 30 November sampai 10 Desember 2023 menjalankan ini berarti itu artinya BPKH juga enggak tata kelolanya patut dipertanyakan karena hanya dianggap. Ini saya kira perlu clear ini karena bukan tupoksi Bapak tapi 30 November sampai 10 Desember Bapak menjalankan tugas ini. Itu yang dilakukan. Karena itu saya ingin tanya, tadi kan menyangkut risiko investasi dan kerjasama luar negeri. Pada saat Bapak melakukan pengawasan tersebut, yang Bapak ketahui itu investasi apa yang telah dilakukan BPKH Limited? BPKH Limited pada waktu itu belum ada investasinya Pak, belum melakukan investasi sama sekali di tahun waktu saya melakukan kunjungan ke Saudi, baru mendesain investasi yang akan dilakukan. Jadi baru beberapa perencanaan yang dilakukan dan sudah dilaksanakan di kemudian dilaksanakan di tahun 2024 ini Pak. Baru dilaksanakan di tahun 2024 karena penyertaan modal dari BPKH ke BPKH Limited itu pada bulan itu belum ada sama sekali. Saya jadi bingung tuh, Bapak 10 hari ngawasin, Ya. tapi belum ada investasinya. Ya. Ini gimana Pak jelasinnya Pak? Ya. Itu bisa dianggap ini BPKH kalau uang menghabis-habisin uang ini kan kerugian. Loh, kan belum ada investasinya ya. Makanya kan dalam rangka investasi dan kerjasama luar negeri. Ya. Bukan tupoksinya dia, ini bisa dimaksud perjalanan fiktif kalau kayak gini. Masuk kategori itu. Enggak, saya tolong dibantu. 10 hari ya belum ada investasi. Tapi melakukan tugas pengawasan yang bukan tupoksinya. Iya. Jadi mungkin bisa tolong dijelaskan bahwa surat penugasan ini kan pada saat itu kan rapat Pak antara Dewan Pengawas dan Badan Pengelola. Badan Pelaksana. Badan Pelaksana. Ya. Nah ini kira-kira apa sih kok bisa kemudian BPK mengambil keputusan ya Bapak aja yang pergi gitu. Saya terus terang aja nggak nyambung gitu Pak. Iya, ya mungkin pertimbangan itu saja Pak. Pertimbangan bahwa kebutuhan rencana investasi BPKH Limited ini adalah terkait dengan ekosistem penyelenggaraan haji. Pertimbangan itu Pak. Yang ngambil keputusan siapa Pak?
Yang ambil keputusan. Yang mengambil Saya memperoleh keputusan- tugas, saya memperoleh surat tugas itu dari Pak Rojikin, Dewan Pengawas. Ya, surat tugas yang saya terima yang memberangkatkan saya dengan Pak Denny Suwardini dan beberapa staf itu adalah Pak Rojikin. Surat tugas yang saya terima. Di bulan Februari, Maret itu salah. Februari. Artinya yang di bulan November, 30 November sampai 10 Desember itu apa yang dilakukan oleh saudara saksi? Saya berkoordinasi dengan teman-teman di BPKH Limited melihat rencana-rencana investasi yang akan mereka lakukan. Termasuk pada waktu itu terkait dengan investasi yang hari ini sudah dilakukan untuk melakukan sewa kontrak panjang gitu ya, sewa jangka panjang dengan 2 hotel yang ada di Mekah maupun di Madinah. Itu sudah direncanakan semenjak bulan November tahun 2023 itu, Pak. Kalau seperti itu bukannya tugasnya badan pelaksana ya Pak ya? Saudara saksi yang ketahui. Terkait dengan pelaksanaan ya, tapi kami hanya datang bersama Pak Denny untuk melakukan pengawasan terhadap risiko investasinya. Itu. Investasi apa Pak yang diawasi? Ya, risiko investasi terkait dengan risiko investasi luar negerinya, Pak. Itu. Waktu itu sudah ada penandatanganan mengenai Belum. investasi. Loh, Belum, belum apa yang diawasin Pak? Jadi di manajemen risikonya, Pak. Jadi potensi-potensi risiko yang muncul terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh BPKH Limited, Pak. Manajemen risiko itu kan masih assessment dari badan pelaksana karena belum terjadi. Namanya pengawasan itu setelah terjadi Pak, setelah dilakukan Bapak awasin. Nah tapi kalau misalnya ya post factum, tapi kalau Bapak datang ini kan rancu antara siapa eksekutif, siapa yang komisionernya itu Pak. Ya, Jadi ini Itu mengawasi tupoksinya yang belum BPKH ada, gitu. Pak. Objeknya belum ada, ini diawasi. Hebat ini. ya. Anda tahu nggak bahwa menteri Anda itu melanggar undang-undang dengan memberikan jamaah khusus 50% dari 20.000 itu? Saya tidak paham, Pak. Anda tidak paham sama sekali bahwa Saya menteri tidak. Anda itu melanggar? Saya tidak paham, Pak. Dan saya dalam proses itu, saya sama sekali tidak punya kewenangan soal itu. Itu kewenangan menteri, Pak. Ini soal pemahaman Anda, bukan soal kewenangan. Sepemahaman Anda, kementerian Anda, Menteri Agama Anda ini melanggar apa tidak? Saya tidak memiliki pemahaman di situ, Pak. Dan saya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal itu, Pak. Berarti juga tidak punya, tadi mengkoordinasi, memberikan penjelasan dan seterusnya pada menteri. Tapi soal ini Anda tidak bisa menjawab. Ya, karena status saya sebagai staf khusus cuti dan saya hanya ditugaskan untuk memberikan layanan jemaah lansia, hanya itu, Pak. Ya, ini ya masih layak jadi staf khusus apa tidak saya tidak tahu karena juga tidak mempunyai pemahaman yang lebih luas, tidak punya perspektif yang lebih luas terhadap apa yang dikerjakan oleh menterinya. Bahwa yang semestinya ini adalah melanggar dari undang-undang yang ada, termasuk melanggar dari kepres yang ada, dan termasuk juga memenuhi unsur pidana yang sudah dilakukan oleh Menteri Agama. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa saya dengar-dengar, makanya saya minta klarifikasi atau tabayun. Anda sudah dilaporkan oleh beberapa vendor, tidak vendor tahun ini juga, tapi vendor tahun lalu, haji yang lalu, vendor-vendor yang tidak kompatibel dan vendor-vendor yang nakal, dan sudah dilakukan di pihak aparat penegak hukum, dan bahkan Anda juga terlibat di sana. Mohon izin, vendor apa, Pak? Vendor di bidang catering, vendor di bidang pelayanan perkemahan, ya. dan lain-lain. Anda terlibat di sana. Mohon izin, saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan penyediaan layanan baik catering, akomodasi maupun transportasi. Saya tidak terlibat sama sekali, tapi bahwa ada pihak-pihak yang mengatasnamakan saya untuk melakukan tindak pidana, ya. Saya bisa tunjukkan pihaknya, saya bisa identifikasi orang-orangnya. Coba tolong ditunjukkan pihak-pihaknya dan orang-orangnya. Oke, mohon izin pimpinan, apakah boleh saya mengajukan untuk tutup karena menyangkut institusi yang diklaim oleh pihak tersebut? Ya, Boleh, izin. boleh. Ya, ini rapat kita nyatakan tertutup.
Ya. Sebelumnya ya, jadi gini, saudara saksi, kita ini, ya kita nih lagi mikir, jangan-jangan nih rapat BPIH nih cukup dengan Pak Alek aja ini, karena tahu semua. Bukan. Ya, jadi kalau begini, kita lihat gini, ini saya juga tadi mikir, Bapak nih operasional cost-nya dari mana? Yang dikerjakan segini banyak gitu. Ya. Saya rasa ya kan wilayah pengawas BPKH untuk melakukan banyak sekali ruang ini itu pasti nggak cukup gitu. Ya. Sementara sudah tidak di stafsus lagi gitu. Kata Pak Marwan tadi bisik-bisik, tugas utamanya ngurusin lansia. Tapi pemahamannya sampai tahu tentang bumbu makanan. Jangan-jangan bumbu makanan untuk ngasih bumbu lansia. Gini, mohon izin pimpinan. Mohon izin. Saya Pak Marwan, izin sebentar Pak Marwan. Iya. Saya meneruskan, saya tergelitik hati saya meneruskan pertanyaan Pak Andre sama Pak Marwan. Tadi disampaikan oleh saudara saksi bahwa surat tugas saudara saksi ini adalah datang ke Arab Saudi melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang belum terjadi, ya, dari tanggal 30 sampai 10 Desember, benar ya? Ya, betul Pak. Itu biaya BPKH. Betul Pak. Nah, saudara sementara menyampaikan saudara cuti di stafsus Betul. dan tidak mendapatkan hak. Betul. Saudara, kami mendapat informasi bahwa saudara itu kembali ke Arab Saudi Ya. untuk mempersiapkan haji. Itu mulai kapan? Saya pernah ke Saudi itu di awal Januari, tapi sebentar Pak. Di awal Januari. Itu atas biaya siapa? Saya karena ditugaskan dari Kementerian Agama, saya menggunakan anggaran Kementerian Agama, ditugaskan dibiayai oleh Kementerian Agama. Dibiayai oleh Kementerian Agama. Nah ini Ya. sementara saudara cuti. Ya. Ya, ini mohon izin. yang ini Pak Alex ini superior bener ini gitu kan. Dan saya izin pimpinan, saya akan menyampaikan beberapa hal yang nyun sewu. Secara pribadi saya Mas, kalau yang ini masih terbuka Mas, belum tertutup nih. Ya, enggak, maksud saya ini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertutup karena sudah menyangkut keamanan saya. Keamanan saya. Yang tertutup tadi yang saya pertanyakan tadi itu. Yang pertanyaan saya ini belum tertutup ini. Sebentar. Maksud saya. Apa ini termasuk tertutup juga pertanyaan saya ini? Menyangkut keamanan saya, keamanan jadi keluarga gini, saya. Jadi ada beberapa hal yang tadi saya sampaikan bahwa saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan layanan, baik layanan di luar negeri, dalam negeri, utamanya catering, akomodasi. Nah, itu nanti dijawab setelah istirahat. Ya, Tapi jadi saya kita akan Pertanyaan saya aja dulu dijawab. Ada lagi yang tanggung. Nah, ya itu yang Gimana? tadi pertanyaan saya. Artinya bahwa saudara saksi tadi menyatakan cuti. Kita mengikuti alur pemikiran Ya, betul, saudara saja, betul, kan? betul. Dan tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai stafsus. Ya. Ya. Nah, sementara saudara mengatakan bahwa saudara juga ke Arab Saudi kemudian, ya, bulan Januari dapat penugasan dari ini, saudara cuti ini. Ya. Itu yang saya sampaikan. Itu atas biaya siapa? Itu dari Kementerian Agama, Pak. Tapi saudara cuti. Tadi Ya. saudara mengatakan tidak. Jadi cutinya ya. bisa hari ini cuti, besok ditarik lagi, terus cuti lagi, tarik lagi, gitu. Saya cuti sebagai staf khusus Menteri Agama dan pada waktu itu saya berangkat karena ditugaskan atas. Ya berarti saudara tidak cuti dong. Saya cuti, Pak. Saya cuti. Saya sudah tidak memperoleh gaji, tidak memperoleh tunjangan dari Kementerian Agama, Pak. Tapi bisa berangkat. Tapi saat di bulan Januari saya ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk datang ke Saudi. Berarti tidak cuti. Nah, saya pertanyaan saudara. Ya. Apakah saudara menyampaikan Pak Menteri, ke Gus Menteri, Gus, saya cuti loh sekarang loh Gus. Ya. Jangan suruh-suruh saya. Ya. Kalau misalnya saudara Gus nyuruh saya, hidupkan lagi kembali saya sebagai stafsus. Apakah saudara menyampaikan itu? Sebab apa? Kita mengikuti alur pemikiran saudara saksi saja.
Tadi saudara saksi, saudara tidak mendapatkan fasilitas, tidak mendapatkan gaji. Fasilitas itu termasuk seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap saudara. Jadi ini yang kita minta ketegasan saudara gitu loh. Ya ini jangan-jangan BPKH rugi juga nih bayar saudara nih.